Itu tadi mengenai energi potensial gravitasi. Berikutnya kita bahas mengenai energi potensial pegas. Energi potensial pegas, ya. EP pegas, EP energi potensial. Jadi energi yang dimiliki benda karena keadaan tertentu seperti diregangkan. Ya, inilah disebut dengan energi potensial pegas. Jadi energi potensial yang dimiliki benda elastis ini besarnya berbanding lurus dengan konstanta pegasnya dan juga berbanding lurus dengan kuadrat simpangannya. Atau kalau misalkan kita rumuskan, energi potensial pegas ini sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Ya. Jadi energi yang dimiliki benda karena keadaan tertentu seperti diregangkan. Nah, contohnya lah, karet ketapel yang diregangkan, kemudian busur panah yang ditarik, ataupun pegas yang ditekan. Nah, ini yang disebut dengan energi potensial pegas. Ya. Jadi energi yang dimiliki benda karena keadaan tertentu seperti diregangkan. Ya, kita tulis diregangkan. Seperti itu. Dirumuskan dengan EP sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Ya. Apa itu EP? Apa itu K? Apa itu delta X? EP tadi adalah energi potensial pegas. Ya. Pegas. Yang namanya energi satuannya pasti joule. Mau energi bentuk apapun. Kemudian K adalah konstanta pegas. Ya. Konstanta pegas ini memiliki satuan Newton per meter. Kemudian berikutnya delta X ini adalah simpangan atau pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjang dari pegasnya atau mungkin dari ketapelnya ataupun dari busur panahnya ketika diregangkan. Kan akan mengalami pertambahan panjang, akan berubah panjangnya. Nah, satuannya ini adalah meter. Ya. Meter. Nah, seperti ini. Nah, ini dia energi potensial pegas. Nah, baik, berikutnya kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Diketahui sebuah pegas memiliki konstanta 600 Newton per meter dan digantung secara vertikal pada sebuah statif. Statif ini penyanggah ya. Jika pegas tersebut bertambah panjang 5 meter, tentukan perubahan energi potensial pegas benda tersebut jika diketahui nilai percepatan gravitasi buminya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Oke, pertama-tama kita identifikasi dulu apa-apa saja besaran yang diketahui dari soal. Ya. Kita lihat di sini dikatakan konstanta 600 Newton per meter. Konstanta berarti K. K-nya 600 Newton per meter. Kemudian di sini dikatakan lagi bertambah panjang. Pertambahan panjang. Maka delta X 5 cm. Nah, ini cm. Kita harus ubah dulu ke dalam satuan standar internasional yaitu ke meter. Berarti 5 dibagi 100 ya. Atau 0,05 meter. Kemudian kita lihat lagi di sini dikatakan nilai percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per second kuadrat. Sedangkan yang ditanyakan adalah tentukan perubahan energi potensial pegas. Berarti ditanyakan EP. Nah, perubahan energi potensialnya. Sini kan pertambah panjangnya 5 cm. Nah, kita langsung saja masukkan ke persamaan.
bahwa EP adalah setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Nah, seperti itu. Masukkan nilainya. Setengah, nilai K tadi adalah 600 Newton per meter. 600, kemudian delta X-nya adalah 5/100 atau 0,05 itu dikuadratkan. Nah, 600 dikali setengah atau 600 bagi 2 hasilnya 300. Kemudian 5 kuadrat hasilnya 25. Nah, 100 kuadrat hasilnya 10.000. Kemudian kita coret sehingga diperoleh hasilnya energi potensial pegas sebesar 3 dikali 25 dibagi 100. 25 kali 3 hasilnya 75/100 atau 0,75 Joule. Ya, 0,75 Joule. Nah, jadi ini dia hasilnya. Bahwa perubahan energi potensial pegas benda tersebut adalah 0,75 Joule. Ya, mudah saja kan? Nah, yang terakhir dari energi yaitu energi kinetik. Energi kinetik. Ya, disimbolkan dengan EK. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau kecepatannya. Jadi kata kuncinya adalah kecepatan. Jadi kalau benda itu memiliki kecepatan maka adalah energi kinetiknya. Tapi kalau benda itu diam artinya tidak ada kecepatannya, maka energi kinetik dari benda tersebut ya 0. Tidak ada kecepatannya, energinya 0, energi kinetiknya. Ya. Jadi setiap benda yang bergerak itu memiliki energi kinetik. Bergerak kan artinya dia memiliki kecepatan tertentu. Beda halnya dengan diam. Kalau diam kecepatannya 0, berarti tidak ada energi kinetiknya. Nah, besar energi kinetik dari suatu benda ini dirumuskan dengan EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Ya, EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Apa itu EK, apa itu M, dan apa itu V? Nah, EK adalah energi kinetik. Ya, nah, energi itu selalu ya satuannya Joule. Kemudian M itu massa dari benda tersebut. Massa satuannya kilogram. Kemudian V, velocity, kecepatan. Satuannya meter per second kuadrat. Nah, ini seperti ini ya. Oke, ini dia rumus dari energi kinetik. Jadi ingat, energi kinetik itu dimiliki benda jika dia bergerak. Jadi ada nilai kecepatannya, V-nya ada. Jadi kalau tidak ada kecepatannya ya tidak adalah energi kinetiknya. Seperti itu. Oke, kita lanjut dengan contoh soal. Santo mengendarai sepeda dengan kecepatan 2 meter. Jika massa sepeda Santo itu 20 kg, berapa energi kinetiknya? Oke, dari soal kita bisa tuliskan beberapa besaran yang diketahui dari soal. Jadi pertama di sini kita bisa lihat kecepatan. Kecepatan itu velocity V 2 meter per second. Kemudian dikatakan ada massa sepeda Santo. Jadi massa 20 kg. Massa 20 kg. Kemudian tanya berapa energi kinetiknya? Berarti yang ditanyakan adalah energi kinetik EK. Nah, EK dirumuskan dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Ya. Kemudian kita masukkan nilainya sama dengan setengah, M-nya adalah 20 kg, maka masukkan 20, kemudian V-nya adalah 2 meter per second. Nah, 20 kali 2, 40. 40 dibagi 2, ya 20. Atau kita bisa coret ini.
Ya, 2 dengan 2 bisa kita coret. Untuk mempermudah perhitungan ini, 2 kita coret dengan 2 ini. Ya, jadi sisalah 20 di situ. Maka hasilnya energi kinetik dari sepeda Santo itu tadi adalah 20 Joule. Nah, ini dia jawabannya, 20 Joule. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai hubungan usaha dan energi. Ya, jika tadi kita sudah bahas mengenai usaha dan juga sudah bahas mengenai energi, nah sekarang kita bahas hubungan antara usaha dan energi. Hubungan usaha dan energi. Seperti itu. Berdasarkan hukum kedua Newton, diketahui bahwa percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Maka usaha yang dilakukan pada benda bisa dituliskan dengan persamaan W sama dengan F kali S. Atau yang tadi kita tulis dengan W sama dengan F kali delta X. Ya, jadi S itu adalah perpindahan benda. Nah, jika tadi berdasarkan hukum kedua Newton itu F sama dengan M kali A, maka kalau kita substitusikan nilai F ke persamaan usaha, maka bisa menjadi M kali A kali S. Ya, jadi ini kita substitusikan. Jadi tadi kan F sama dengan M kali A. F ini kita substitusikan ke persamaan usaha. Ya, sehingga M kali A ini adalah nilai dari F tadi. Karena W sama dengan F kali S, maka F-nya diganti dengan hukum kedua Newton sehingga menjadi W sama dengan M kali A kali S. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, dimana kita ketahui bahwa F itu adalah gaya, S itu adalah perpindahan, M itu adalah massa, A itu adalah percepatan benda, ya, satuannya meter per second kuadrat, kemudian W adalah usaha dengan satuan Joule. Nah, itu. Jika gaya F bekerja pada benda, benda tersebut akan bergerak, berubah, beraturan, ber-GLBB. Sehingga berlaku dari persamaan GLBB itu adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Atau kalau kita pindah ruas, jadi S-nya sama dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2A. Dimana bahwa V0 itu adalah kecepatan awal benda, satuannya meter per second, kemudian VT adalah kecepatan akhir benda, 0, ini adalah awal, kemudian T terakhir akhir, kecepatan akhir benda. A itu adalah percepatan benda dengan satuan meter per second kuadrat, kemudian S adalah perpindahan dengan satuannya meter. S ini meter ya, satuannya adalah meter bukan S. Kalau S itu second, satuan dari waktu. Jadi perpindahan ini seharusnya ini kita ganti, perpindahan satuannya adalah meter. Nah, seperti ini. Itu ya. Sehingga persamaan usaha pada benda menjadi W sama dengan M kali A kali VT kuadrat kurang V0 kuadrat per 2A. Nah, jadi itu tadi. Ya. Nah, seperti ini. Jadi, diganti. Nah, tadi kan dia kan W itu kan sama dengan F dikali S. Nah, hukum kedua Newton itu F itu sama dengan M dikali A. Sehingga W sama dengan M kali A kali S. Kemudian berdasarkan persamaan GLBB, S tadi adalah VT kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2A. Sehingga persamaan ini akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita sederhanakan kali pelangi. Kali pelangi sehingga menjadi, ya, 2 ini kita keluarkan. Ya, sehingga persamaannya menjadi W sama dengan setengah M kali VT kuadrat dikurang setengah kali M kali V0 kuadrat. Ya, atau bisa disederhanakan karena kita tahu bahwa EK itu, energi kinetik itu adalah setengah M dikali V kuadrat. Nah, jadi ini
setengah mv kuadrat. Ini juga setengah mv kuadrat. Bedanya di sini adalah kecepatan akhir dengan kecepatan awal atau kecepatan mula-mula. Jadi ini kita gantikan dengan EK akhir. Nah, yang ini kita ganti dengan EK awal atau mula-mula, sehingga hubungan antara usaha dan energi bisa dirumuskan dengan W sama dengan perubahan energi kinetik. Ya, delta E K. Nah, seperti ini perubahan energi kinetik. Jadi bisa kita tuliskan kembali bahwa W sama dengan perubahan energi kinetik, yaitu setengah kali M kali V akhir kuadrat dikurang V0 kuadrat atau V awal dikuadratkan. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Berapa usaha yang diperlukan seorang pelari cepat dengan massa 74 kg untuk mencapai kecepatan 2,2 meter per second dari keadaan diam? Oke, berarti dari soal kita bisa lihat beberapa besaran yang diketahui. Di antaranya di sini dikatakan massa 74 kg. Kemudian dikatakan untuk mencapai kecepatan 2,2 meter per second dari keadaan diam. Nah, di sini dikatakan diam. Nah, kalau diam berarti ini kan dari keadaan diam, berarti awalnya diam, berarti kecepatan mula-mulanya itu 0. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut. Jadi dari situ kita bisa lihat diketahui masanya itu 74 kg, kemudian kecepatan akhirnya adalah 2,2 meter per second dan kecepatan awalnya adalah 0. Nah, ditanyakan di situ usaha. Nah, usaha yang diperlukan seorang pelari cepat katanya kan. Jadi W. Nah, kita masukkan ke persamaan ya, bahwa persamaannya tadi adalah W sama dengan perubahan energi kinetik. Karena yang berubah adalah kecepatannya ya. Hubungan antara usaha dengan energi kinetik. W sama dengan setengah M dikali VT kuadrat dikurang setengah M kali V0 kuadrat. Kita masukkan nilainya. Setengah dikali 74 dikali 2,2 kuadrat dikurang 0. Maka diperolehlah hasilnya adalah 180 Joule. Nah, seperti itu. Kita lanjut contoh berikutnya. Sebuah truk bergerak dengan kecepatan 30 meter per second dan memiliki energi kinetik 18 dikali 10 pangkat 5 Joule. Tentukan A. massa truk, kemudian B. jika kecepatannya diubah menjadi 2 kali. Nah, menjadi berapa kalikah energi kinetiknya? Oke. Berarti dari soal kita bisa lihat bahwa ada diketahui, katakan di sini ada kecepatan 30 meter per second. Jadi awalnya dia bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Ya. Kemudian di situ ketika bergerak itu dengan kecepatan segitu dia memiliki energi kinetik 18 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, maka bisa kita tuliskan beberapa besaran yang diketahui dan juga yang ditanyakan. Oke, berarti kita bisa tuliskan diketahui kecepatan awal itu adalah 30 meter per second. Kemudian dengan kecepatan segitu memiliki energi kinetik itu 18 dikali 10 pangkat 5 Joule. Kemudian ditanyakan massa. Ya, pertanyaan yang A itu ditanyakan massa. Jadi A yang ditanya itu adalah massa. Kemudian yang B ditanyakan kecepatannya berubah menjadi 2 kali. Nah, berarti untuk kasus B ini kecepatannya ya, kecepatan yang kedua itu adalah 2 kali dari kecepatan yang pertama.
kecepatan mula-mula tadi. Maka berapa kali kah energi kinetiknya? Nah, atau di sini kita bisa buat gini ya, bahwa VT sama dengan 2 kali V mula-mula, V0. Seperti itu. Maka di sini ditanyakan berapa kali kah energi kinetiknya. Jadi EK sekarang jadinya berapa? Nah, kalau di sini tadi kita anggap nih EK 1, nanti di sini berarti kita anggap menjadi EK 2. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kita coba kerjakan. Ya. Kita coba kerja di sini. Nah, di sini dulu lah, di atas saja lah ya. A. Tanyakan massa. Kita tahu bahwa persamaan energi kinetik itu adalah setengah dikali M dikali V kuadrat. Ya. Tadi ketahui energi kinetiknya adalah 18 kali 10 pangkat 5. V-nya adalah 30 meter per second. Maka dari sini kita bisa tahu energi kinetik mula-mulanya ya, EK0 sini bertanggap K0 ya. Kita masukkan nilainya. EK0 itu adalah 18 kali 10 pangkat 5. Kemudian setengah dikali massanya yang mau kita cari dikali dengan kecepatan mula-mula itu 30 meter per second. Kemudian dikuadratkan di sini sehingga menjadi 18 dikali 10 pangkat 5 sama dengan setengah kali M dikali 30 kuadrat itu 900. Nah, 900 dibagi 2 berarti 450 dikali massa. Jadi massa sama dengan 18 dikali 10 pangkat 5. Atau kita bisa tuliskan 10 pangkat 5 itu berarti seperti ini. Nolnya ada 5 ya. 3, 4, 5. Ya, 1.800.000 dibagi 450. Maka diperoleh bahwa massa dari benda itu adalah jadi massa dari benda itu adalah lagi buat video untuk mereka, Pak. Ya. Sehingga dapat diperoleh bahwa massa dari truk itu adalah 4.000 kilogram. Nah, seperti ini. Jadi sudah dapat jawaban yang A tadi adalah 4.000 kilogram. Nah, selanjutnya untuk yang B. Ya, pertanyaan yang B. Nah, kita lihat di sini energi kinetiknya jadinya berapa kalau misalkan kecepatannya menjadi 2 kali kecepatan yang semula. Berarti kita tulis di sini yang B. Energi kinetik yang terakhir atau yang kedua. Ya, energi kinetiknya. Kita masukkan berarti dia persamaan setengah dikali M dikali V yang terakhir dikuadratkan. Nah, maka menjadi setengah dikali massanya tadi sudah kita peroleh nilainya 4.000 dikali dengan VT. Nah, VT-nya di sini dikatakan 2 kali kecepatan mula-mula. Maka kita bisa masukkan di sini kalau kecepatan mula-mulanya 30, maka 2 kali kecepatan mula-mulanya ya adalah 2 dikali 30 sehingga menjadi 60 kuadrat. Nah, seperti ini. Maka kita hitung 4.000 dibagi 2 hasilnya 2.000. 60 dikuadratkan hasilnya 3.600. Kita hitung 36 dikalikan 2 adalah 72, tambah nolnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 72 dikali 10 pangkat 5 Joule. Nah, inilah dia. Oke, maka dapat kita
kita simpulkan bahwa besar energi kinetiknya ketika kecepatannya diubah menjadi 2 kali adalah sebesar 72 kali 10⁵ Joule. Nah, begitu.